Kalau sepanjang bulan ini Pastor Joe sebagai gembala ICC Michigan memberikan tema tentang Kingdom of God. Nah, hari ini kita akan belajar tentang praktikalnya, tentang praktisnya. Saya beri satu pertanyaan dulu. Apa yang terjadi dalam dunia ini kalau tidak ada otoritas? Kacau. Ayo lah jawab. Without authority. Jadi apa hidup ini? Ayo coba jawab, jangan lama-lama. Ya, bagi yang belum kenal saya baru hari ini cara saya mengajar. Saya selalu mengajak interaksi supaya saudara pun ikut mikir, gak cuma dengar saja. Saya bertanya lagi, 3 orang lagi boleh jawab. Apa yang terjadi dalam hidup ini kalau gak ada otoritas, gak ada pemerintahan? Ini gak bicara pemerintahan negara, tapi dalam hidup. Ayo jawab. 1 kacau, jelas itu. Tidak menentu, betul. Ayo kita keluar dulu ke ruang angkasa. Ada berapa billions of billions planet dan bintang di sana? Billion of billions, saudara, bukan cuma triliun. Mereka bisa teratur dan tidak tabrakan satu dengan yang lain. Itu karena ada apa? Ada otoritas, bukan gravitasi. Gravitasi hanya di bumi. Ada otoritas yang ngatur mereka. Betul tidak? Luar biasa. Ada satu ayat dalam Perjanjian Lama, ketika Deborah, the only woman judge di Israel zaman itu, Hakim-Hakim 5 ayat 20, dia sudah menyebutkan tentang otoritas yang dimiliki oleh bintang-bintang itu. Dan bintang-bintang itu adalah anak-anak Abraham. Kalau sekarang bintang-bintang itu adalah saudara dan saya. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. They fought from the heavens. The stars from their courses fought against Sisera. Apa bahasa sainsnya, bahasa ilmu pengetahuannya, peredaran atau courses? Ayo. Orbit. Itu bahasa ilmu pengetahuan. Coba renungkan. Kira-kira kalau ada bintang nakal atau ada bintang yang iri hati dengan bintang yang lain, terus bintang itu keluar dari orbitnya, kira-kira jadi apa? Ayo cepat jawab. Ayo, terjadi apa kalau bintang itu crash, tabrakan? Saudara, maka di universe, di alam semesta akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Nah, hidup tanpa otoritas, hidup tanpa pemerintahan itu pasti kacau, chaos. Nggak tahu akan terjadi apa, ngeri sekali. Saya beri pertanyaan yang berikut. Antara manusia dengan binatang, ya, jangan tersinggung kalau saya memberi perbedaan ini. Antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih tunduk pada otoritas? Ini nggak enak loh pertanyaannya, tapi kita harus belajar. Ayo, faktanya, nature or human yang lebih tunduk pada otoritas? Nature, termasuk tumbuh-tumbuhan. Sekarang saudara di Amerika sudah masuk fall, musim gugur. Berapa hari ini, berapa anak-anak saya, kelompok grup saya di Indonesia minta foto pohon-pohon yang berubah warna. Nah, lihat. Mereka, tumbuh-tumbuhan itu sangat tunduk pada otoritas. Ketika lewat bulan September, masuk bulan Oktober, ada nggak pohon-pohonan yang ngelawan? Aku nggak mau rontok, aku nggak mau gugur. Ada tidak? Nggak ada. Dan terus mereka itu tunduk. Binatang itu jauh lebih respect kepada
daripada kita. Kalau saya ragu-ragu katakan dia. Loh, kok diam saja? Binatang itu lebih respect kepada Tuhan daripada kita. Maka itu saya tanya, antara mereka dengan kita manusia, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Manusia. Nah, dalam hukum ini, saudara harus sadar, ternyata Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan yang maha kuasa kepada manusia, karena kita bisa berkata tidak kepada Dia. Jadi Tuhan yang maha kuasa hanya bisa berlaku kepada nature, kepada alam ini, pohon-pohonan dan binatang, karena mereka nggak bisa melawan. Ngerti nggak? Ini hukum yang kita harus tahu. Nah, kalau saudara mengerti konsep ini, siapa yang memerintah hidup kita, maka tidak akan ada orang yang menyalahkan Tuhan. Tidak ada lagi. Maaf yang sudah lama di Amerika, pasti nggak tahu tentang artis. Saya juga nggak tahu, cuma dengar-dengar saja. Minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ada artis yang meninggal kecelakaan ya di jalan tol daerah Jawa Timur, meninggal dengan suami istri, anaknya umur setahun lebih selama. Wah, itu gempa karena memang artis terkenal dia. Jangan salahkan Tuhan. Ternyata ketahuan sopirnya yang salah. Pelanggarannya jelas, dia melanggar kecepatan. Nah, karena artis ini dengan suaminya tidur di mobil, ternyata sopir ini lagi main selfie. Terus menunjukkan juga speedometernya itu kecepatan berapa. Jadi bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa. Dengar kalimat ini. Tuhan yang maha kuasa tidak pernah bisa menundukkan saudara dan saya ketika kita berkata no. Jawab betul atau salah kalimat ini? Loh, penting jawab betul atau salah. Tuhan pernah maksa kita? Tidak. Maka itu perlu pelajaran ini untuk kita mengetahui kepada siapa kita menundukkan diri. Siapa masih ingat doa Tuhan Yesus di Getsemani? Sampai 3 kali doanya sama. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada, itu 3 kali. Saudara tahu nggak arti doa itu? Ternyata Bapa di surga pun tidak bisa memaksa Tuhan Yesus untuk menuruti kehendaknya. Maka itu dia berdoa sampai 3 kali. Dan dalam doanya itu ada 2 hal. Satu, dia berkata kepada murid-muridnya, aku ini ketakutan sampai seperti mau mati rasanya. Wih, itu betul-betul pergumulan yang berat sekali. Yang kedua, kita lihat fakta. Itu malam hari, bukan siang, jadi nggak panas. Itu di bukit, bukan di pantai, jadi sejuk. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak kerja apa-apa, ngangkat batu, ngangkat karung, enggak, dia lagi berdoa. Tapi bisa keringatan, itu sudah aneh. Dan begitu beratnya tekanan hidupnya, sehingga keringatnya bercampur darah. Berarti Tuhan Yesus sedang berat untuk berkata, your will be done. Itu seorang Yesus yang adalah Tuhan harus berjuang. Apalagi saudara dan saya yang masih doyan duit begini. Enggak amin. Lu ngerti gak maksud saya? Orang yang masih suka duit itu pergumulannya lebih berat daripada yang gak doyan duit. Ngaku ya atau tidak? Nah, itu gak tahu. Kok mungkin enggak tahu apa. Jadi Tuhan Yesus saja untuk berkata, jadilah kehendakmu, itu gak ringan, perlu bergumul, berjuang. Sampai keringatan, sampai seperti mau mati karena ketakutan. Akhirnya, setan yang kalah. Bapak
Bapa di surga yang menang dengan kalimat, oke, kalau begitu, your will be done, not my will. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Nah, satu-satunya kegagalan pemerintahan Tuhan atas hidup kita, saya ulangi, satu-satunya kegagalan pemerintahan Tuhan atas hidup kita justru ketika kita memaksakan kehendak kita. Dan ketika Tuhan tahu, Dia melihat kita memaksakan kehendak kita, saudara catat ini, pelan-pelan Tuhan mundur dari kita. Karena Tuhan tidak ingin berperang dengan kita. Betul tidak? Kalau Tuhan berperang dengan kita, yang pasti hancur siapa? Jangan sombong terus bilang Tuhan, awas kau. Yang pasti hancur yang kita. Maka itu Tuhan gak mau kita hancur. Dia membiarkan kita untuk melakukan yang kita inginkan. Maka itu hati-hati dengan kata I will. Aku akan. Wih, itu kekuatannya luar biasa. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah tahu kekuatan-kekuatan mesin. Ya, kalau kami tinggal di Papua, banyak urusan dengan kapal, itu pasti pakai mesin yang bisa membawa kapal itu pakai. Selalu tanya berapa PK? PK itu bahasa Belanda, horsepower, berapa kekuatannya? Itu mesin. Nah, saudara bayangkan, I will, aku mau, aku akan, itu kekuatannya bisa sampai 1 juta horsepower, tenaga kuda. Karena begitu kita dilihat oleh Tuhan berkata, aku mau ini, aku nggak mau yang Tuhan katakan. Sejak saat itu Tuhan kalah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan dia diam. Maka itu mulai hari ini kalau masih ada di antara saudara yang masih sering kecewa dengan Tuhan, kenapa aku sudah berdoa, kenapa aku sudah melakukan ini, kenapa aku sudah buat itu, tapi doaku nggak dijawab. Nah, ini kita harus tahu. 1 Yohanes 5:14. Ini jawabannya. Kalau ada doa tidak dijawab, jangan salahkan Tuhan. Kita periksa 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita bagaimana? Baca terus. Ayo. Jikalau kita bagaimana? Meminta sesuatu kepadanya. Nah, ini kata kuncinya, menurut kehendaknya. That if we ask anything according to His will, He hears us. Jadi pertanyaannya, doa dulu baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya baru berdoa? Ayo, mana yang betul? Nah, harus cari kehendaknya dulu. His will, not our will. Nah, begitu saudara dan saya tahu ini kehendaknya, maka kita punya keberanian. Now this is the confident that we have in Him. Kapan kita punya keberanian? Kapan kita punya confident? Setelah saudara dan saya tahu, semua yang kita mau doakan, yang kita mau lakukan adalah sesuai dengan kehendaknya. Jangan, enggak usah ragu-ragu, enggak usah takut. Dia pasti berkenan. Katakan amin. Jadi jangan nyerocos sendiri. Terus Tuhan suruh tanda tangan, setuju dong Tuhan. Kalau orang Surabaya bilang dasmu, yang nggak ngerti nggak usah tahu. Enak aja. Coba saya beri pertanyaan lagi. Kalau semua doa kita harus dijawab, dengar ya. Lalu siapa yang jadi Tuhan? Ayo cepat. Ayo
Kalau semua doa harus dijawab oleh Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Sadar nggak Tuhan apaan? Nah, dari sini kita lihat siapa yang memerintah hidup kita. Tuhan Yesus banyak bicara tentang kerajaan. Tapi kita harus tahu, mau dilantai nggak, mau ditundukkan atau tidak. Yusuf sebelum menjadi raja di Mesir, saya tanya, dia diproses nggak, dia ditrain nggak, dia dilatih atau tidak? Coba jawab. Berat atau ringan latihannya? Berat. Berapa lama itu? Hanya untuk satu tujuan, supaya Yusuf jadi orang yang Tuhan latih, untuk dia punya otoritas. Maka itu bentuk latihan Yusuf tidak perlu kita bahas, tetapi resultnya, hasil daripada latihan itu, ternyata Yusuf nggak memaksakan kehendaknya, tapi dia tahu kehendak Tuhan yang harus dia lakukan. Dari mana kita tahu? Mazmur 105. Ayo kita buka ayat 17, ayat 16 sampai 18. Mazmur 105 ayat 16 mulai. Nah, ini kesimpulan dari seluruh perjalanan hidup Yusuf sampai dia mengalami kemuliaan. Ya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, lihat, diutusnya. Siapa yang mengutus Yusuf? Ayo, siapa baca? Yang mengutus Yusuf siapa? Nyanyi itu maksud angernya saudara ini. Tuhan, gitu loh, jawab susah bener. Ya, saudara, ini cara saya ngajar, saya minta saudara interaksi. Diutusnya seorang mendahului mereka. Pertanyaannya, siapa yang menjual Yusuf ke Mesir? Kenapa bisa Tuhan? Padahal jelas kakak-kakaknya. Di sini kita belajar. Dari hal pertama, Yusuf tidak protes, tidak memberontak, tidak melawan, ikut saja. Maka itu Yusuf bisa berkata, bukan kamu kakak-kakak yang menyuruh aku ke sini. Karena dia tahu kehendak Tuhan. Kita tinggalkan dulu Mazmur. Kejadian 45. Ayat yang keempat. Kejadian 45 ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Ih saudara, kalau saya baca ini terlalu. Dia rindu kepada kakak-kakaknya. Apalagi pertemuan kedua itu Benyamin, adik bungsunya, dibawa. Dia rindu. Berapa tahun dia nggak ketemu mereka? Ya, cepat-cepatan aja. Kejadian 37, dia umur 17 tahun waktu dibawa ke Mesir. Umur 17 tahun, dia sudah mengalami penderitaan. Itu prosesnya. Hanya untuk supaya pemerintahan Tuhan nyata di hidup Yusuf. Lalu kejadian 41, nanti cari ayatnya. Disebut Yusuf umur 30 tahun. Waktu dia menghadap Firaun. Ayo hitung, berapa tahun dia menderita? 13 tahun. Kalau kuliah itu 26 semester. Itu sudah di atasnya doktor itu kalau kuliah 26 semester. 30 tahun umurnya, jadi 13 tahun. Nah, kejadian 45 dikatakan kelaparan sudah berlangsung 2 tahun. Waktu kelimpahan berapa tahun? Ayo, ini cara ngitung. Gak usah ragu-ragu lah. Maka itu baca Alkitab lah, jangan baca novel terus buku yang enggak. Jadi gak pintar-pintar. Berapa tahun? 7, gak usah ragu-ragu. Ayo kita hitung. 13 tambah 7 berapa? 20 tambah 2 tahun berapa? 22 tahun gak ketemu mereka. Apalagi zaman itu belum ada WhatsApp. Jadi gak bisa kontak. Maka itu Yusuf berkata, marilah dekat-dekat.
yang bersebelas nggak mau dekat, siapa bisa jawab? Takut. Karena mereka, ini adik kita jual dulu. Terus, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf ingat dan dia belum pikun. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ini iman hati yang mengampuni luar biasa. Lanjut. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Jelas. Sebab untuk memelihara kehidupannya. Kehidupan siapa? Israel. Karena kalau nggak ada Yusuf, Israel punah di dunia ini. Karena kelaparannya mengerikan. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Kalau ada orang Jakarta bilang, gila lu Sob, gitu. Jelas-jelas kakak-kakakmu yang menjual, kamu bisa berkata Tuhan. Oke, kembali ke Mazmur 105 ayat 17. Jadi Yusuf tidak marah, Yusuf tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Ini proses untuk pemerintahan Tuhan bisa terjadi di hidup kita. Saya ulangi ayat 17. Setelah kelaparan itu diutusnya Yahweh Tuhan mengutus Yusuf, seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Lihat ayat 18. Kita mau baca dalam dua bahasa. Pemerintahan Firaun ngapain? Ayo baca. Iya, baca. Pemerintahan Firaun ngapain? Menyimpet kakinya dengan belenggu. Lehernya Yusuf diapain? Masuk ke dalam besi. They hurt his feet with fetters. He was laid in irons. Jadi 13 tahun itu begitu rupa penderitaannya. Mesir, kalau saudara cari di Google History of Egypt, saudara akan diberitahu Mesir itu punya 4 macam penjara. Satu prison, masih enak, ada 4 dinding, lalu ada ruangan-ruangan. 2 jail, bahasa Indonesia sel, 1 kamar saja. 3 itu tutupan, itu penjara bawah tanah bentuknya sumur, dungeon atau pit bahasa Inggris. Yang keempat itu dibuang ke padang gurun. Nah, Musa kena yang keempat. Kenapa Musa nggak di prison atau di jail atau di dungeon? Karena itu cucu raja. Jadi Firaun mau buang cucu ini jauh-jauh. Kalau dia kuat, dia selamat. Tapi Tuhan punya rencana. Nah, Yusuf kena yang ketiga. Lihat Kejadian 41 ayat 14. Kejadian 41 ini loh penderitaan Yusuf. Hanya supaya dia bisa memiliki pemerintahan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari apa? Tutupan. And they brought him quickly out of the dungeon. Nah, anak-anak kecil kalau dengan kata dungeon pasti ingat Shrek. Oh, berarti nggak pernah mengikuti anak-anak kecil. Saya itu ngajak cucu-cucu saya Shrek itu berkali-kali karena cucu saya banyak. Nggak ada yang gede-gede nggak pernah lihat Shrek. Oh, kasihan. Ngerti nggak? Dungeon. Ya, itu ruangan bawah tanah. Begitu Yusuf dikeluarkan, ada kalimat ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. And he changed his clothing and came to Pharaoh. Kenapa dicukur? Kenapa ganti pakaian? Cepat. Ruangan bawah tanah dungeon itu bentuknya seperti sumur. Yang di penjara itu berdiri. Jadi nggak bisa duduk, apalagi tidur. Maaf, makan, kencing, berak, mandi, semuanya berdiri.
Masih ingat tadi Mazmur 105? Kakinya dia pahit, lehernya dia pahit. Cepat ayo. Bisa bayangkan. Bisa nggak ketika Yusuf seperti kita misalnya, dia difitnah oleh istri Firaun. Terus dia berkata gini, Tuhan, kalau tahu aku taat kepadamu, aku dipenjara seperti ini, lebih baik aku berzina dengan istri Firaun, pasti aku selamat. Maaf, saya cuma tanya, bisa nggak Yusuf berpikir seperti itu? Sangat bisa. Tapi dia tidak, karena dia submit under the authority. Maka itu penting dalam hidup kita untuk kita bisa tunduk kepada otoritas Tuhan. Masih ingat lagu bahasa Indonesia? Kau jawab ya, ya, ya. Masih ingat? Kau jawab ya, ya, ya. Yang gampang nyanyinya atau melakukannya? Cepat jawab. Ayo, yang gampang nyanyinya atau melakukannya? Yang nyanyi. Yusuf mengalami ini. Enggak ada satu protes pun dalam hidupnya. Dia hanya bisa berkata, ya, yes, your will be done. Kenapa bercukur? Kenapa ganti pakaian? Ini guru sekolah minggu ini. Saya anggap suara anak-anak sekolah minggu Sunday school saya semua. Ayo, kenapa harus cukur? Kenapa ganti pakaian? Cepat. Artinya, monyet masih lebih cakep dari Yusuf. Karena sekian banyak tahun di penjara nggak kena matahari. Bisa bayangkan sebentar, becek nggak di bawah kakinya. Becek dengan kencing dan kotorannya sendiri. Tapi dia tetap diam, tidak protes. Kembali ke Mazmur 105. Sekarang ayat 19-nya. Luar biasa. Mazmur 105 ayat 19. Nah ini loh. Ayat ini menunjukkan Yusuf itu betul-betul totally submit under God's authority. Sampai apa? Baca. Saat firman-Nya sudah benar. Bukan manusia yang menolong. Firman. Dan janji Yahweh membenarkannya. Until the time that his word came to pass. Inilah hidup yang mau tunduk di bawah pemerintahan kerajaan surga. The word of the Lord tested him. Mau diuji? Belum, saya tanya, siap dites nggak? Ayo, susah berbicara. Harus. Nah, sekarang kita maju. Jadi satu-satunya penyebab otoritas Tuhan, pemerintahan Tuhan tidak terjadi di hidup kita, itu karena kita sulit berkata, yes Lord. Itu yang membuat pemerintahan Tuhan gak bisa nyata. Saya beri ilustrasi, maafkan saya yang belum pernah. Siapa yang pernah ke San Diego, lalu naik mobil ke Tijuana, itu negara mana? Meksiko. Saya pernah 2 kali. Kaget. Coba saudara cari di Google, cari di film-film. Kaget. Tanahnya sama. Negara Amerika dengan Meksiko satu daratan. Loh, saya tanya ya atau tidak? Satu daratan. Tapi begitu kita meninggalkan bordernya Amerika Serikat dan masuk ke bordernya Meksiko, wih saudara, totally different, betul-betul langit dan bumi. Coba saya ingin tahu siapa yang pernah masuk lewat border itu? Saya betul orang Michigan ini ya. Maaf. Segini banyak ada yang pernah? Enggak, oh jujur ya sekarang. Oke, begitu lihat aja dulu. Ya, Mas Tiawan pernah ya? Lewat, belum pernah juga padahal ada deh. Sekarang ini contoh. Oke, ayo kita pulang ke Indonesia sebentar. Ini pengetahuan umum ya. Di Indonesia ada berapa perbatasan negara lain antara Indonesia dan negara lain? Cepat. 2, 3, 4 salah, 5 salah. Ayo dihitung dah.
Ini yang jalan darat ya. Saya nggak bilang yang Singapura. Lebih, oke. Hitung ya. Satu, itu Kalimantan Barat. Dan bukan Singkawang, lebih jauh lagi. Namanya, sebentar jadi lupa. Perbatasannya itu loh. Entikong. Oke. Nah, selama pemerintahan Joko Widodo, pertama kali perbatasan itu jadi bagus, mewah, luar biasa. Yang terakhir itu perbatasan Merauke dengan Papua Nugini. Itu yang terakhir dibuat bagus sekali. Nah, saya pernah ngajak anak-anak saya satu grup band namanya Insight. Ya. Nah, sudah sampai ke Pontianak, ke Singkawang, sampai ke Entikong. Aduh, sayang ini kalau nggak masuk ke perbatasan. Nah, salah satu anak saya pendeta di Entikong itu kenal petugas imigrasi Indonesia yang ada di perbatasan. Nah, celakanya kami semua berenam nggak bawa paspor, ya nggak bisa lewat dong. Tapi nggak tahu bagaimana anak saya pendeta ini, saya mau coba bagaimana nggak ada paspor kok bisa lewat? Sudahlah, dia bilang gitu. Saya nggak tahu bagaimana. Itulah Indonesia. Gitu. Saudara, kami bisa masuk. Loh, nggak bawa paspor, tapi diantar oleh petugas imigrasi. Jadi perbatasan Entikong itu kesananya itu Kucing, kota besar pertama, tapi masih jauh jaraknya. Karena anak-anak saya ini belum pernah lewat perbatasan darat, saudara, begitu kelihatan Malaysia, berarti aja kita foto, kita sudah ke Malaysia. Jangan ribut-ribut, kamu nggak bawa paspor. Saya bilang begitu. Saudara, ini yang kami lihat. Beda. Meninggalkan perbatasan Entikong, maaf ya, joroknya luar biasa. Toilet perbatasan itu jorok, sampah ada di mana. Begitu kami masuk ke pintu perbatasan Malaysia, ada tanahnya sama, rumputnya beda, pohon-pohonnya beda, toiletnya beda, semuanya. Nah, saya ngajar anak-anak saya. Tahu bedanya? Sederhana. Siapa yang memerintah? Nanti ilustrasi ini, saudara. Kenapa perbatasan Meksiko dengan San Diego, Tijuana itu bisa beda langit dan bumi? Ya karena siapa pemerintahnya? Nah, dari Kalimantan Barat itu ada 3 pintu perbatasan, itu nyambung Kalimantan Utara. Nah, perbatasan terakhir dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara itu namanya Jagoi Babang. Itu di daerah Kabupaten Sanggoledo. Nah, dulu sebelum Jokowi, saya sering lewat situ ke Malaysia untuk belanja makanan, belanja kasur, belanja apa, keperluan sekolah kami. Itu jalan kaki, cuma nyebrang aja, cuma ada 1 gardu, masih ada gardu. Nggak ada penjaganya, kami cuma tinggal KTP, sudah ke Malaysia. Terus balik lagi. Nah, terus dari situ masuk Kalimantan Utara, ada berapa perbatasan. Yang paling saya sering lewati itu Kecamatan Krayan. Suatu kampung namanya Long Midang. Nah, perbatasannya, nah kota terdekatnya itu Ba'kelalan, itu sudah masuk Malaysia. Tapi orang Dayaknya satu bahasa, beda. Lalu timur-timur, ya. Lalu Papua itu ada banyak perbatasannya. Ya, dari utara itu Jayapura, Buton, lalu sampai ke Sota, ke Merauke, itu ada 3 lagi perbatasan. Nah, itu terdiri berapa ya? Apa saya kelamaan di Indonesia lupa kelamaan di Amerika lupa Indonesia apa sih? Kira-kira ngerti ilustrasi ini? Setiap negara itu sangat ditentukan siapa pemerintahnya. Nah, begitu pula hidup kita. Saudara dan saya akan menyerahkan kepada siapa pemerintahan hidup ini. Paulus pernah punya kesaksian. Kita buka Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi kapan? Nah, mulai hari ini saya ajari ya, kalau baca Alkitab ada kata now atau sekarang.
ganti everyday, setiap hari. Ngerti maksudnya? Karena kata sekarang dibaca 10 tahun yang lalu bunyinya apa? Ya, dibaca 10 tahun yang akan datang, ya berarti masuk lupa. Berarti tiap hari. Tetapi sekarang sebagai apa? Tawanan siapa? Nah, stop dulu. And see, now I go bound in the spirit. Bound. Oke, beri saya kata lain tawanan. Apa? Prison. Oke, yang lain? Kurang kuat, kalau cuma prison kurang kuat. Tahanan, kurang kuat. Captive, bukan. Ayo, yang lain cepat. Ayo, otaknya dipakai dong, jangan diem. Kuasa. Oke, hampir betul Leon. Artinya di bawah kekuasaan siapa? Kalimat itu lebih bagus. Yang lain, ayo cepat tawanan. Slave, betul, budak. Ayo, apa lagi? Ayo, susah benar. Makan itu makannya enak-enak loh. Itu pas Tuhan masak itu labusium tadi saya tahu. Sudah wingkol lagi. Yang lain saya nggak tahu masak apa itu. Apa? Konflik. Bukan. Dibelenggu, diatur, diperbudak, diperintah, ditundukkan. Banyak loh tawanan itu. Susah bener. Saya beri contoh. Saya beri pertanyaan lagi. Selain saudara dan saya yang seharusnya menjadi tawanan roh, kita bisa jadi tawanan siapa lagi? Kita bisa menyerahkan hidup ini untuk memerintah siapa? Diperintah oleh siapa? Ayo cepat. Nah, ini yang saya tunggu. 99% manusia hidup pasti ditawan oleh duit. Jangan pura-pura tahu. Betul, uang. Melek mata sudah mikir uang. Perak aja mikir uang. Aduh, maaf jangan marah sini kalau ngomong apa adanya. Ngupil mikir uang, garuk-garuk mikir uang. Betul nggak itu manusia? Jawablah. Saya bilang manusia kan, saya nggak bilang saudara. Manusia itu kan banyak. Itu manusia. Bahkan tidak sedikit suami istri. Yang satu sudah rebahan tempat tidur, yang satu baru duduk 2 detik, sudah ngomong saldo lagi. Aduh. Ada nggak kira-kira suami istri seperti itu? Duit aja diomongin. Saudara, setelah uang, siapa bisa menawan kita? Apa? Partner. Wih, jujur sekali. Betul itu. Pacar itu bisa jadi Hitler, saudara. Betul nggak? Nah, saya bilang pada anak-anak saya, kalau kamu pacaran dan pacarmu cemburuan terus, apa minta dalam nama Yesus nggak usah doa, putus. Saya bilang. Loh, kok kejam sekali? Bukan kejam. Saya bilang pada anak-anak saya, kalau kamu punya pacar cemburuan dan kamu menikah dengan orang cemburuan, kamu bakal mati muda. Betul nggak? Karena hidupnya diawasi terus. Jangan marah, saya cuma tanya. Biasanya yang suka curiga itu istri atau suami? Saya tanya, jangan marah. Ayo jawab jujur, ayo jawab. Biasanya suka curiga, suka cemburu itu suami atau istri? Cepetan lah, jangan marah. Biasanya tergantung, nggak mungkin sama saja. Enggak, bohong. Ayo. Oh, ada yang jawab tergantung cakepan siapa. Saya tanya jujur, saudara. Iya loh, menikah dengan orang cakep itu biaya mahal. Setuju? Ya haleluya. Oke, siapa yang lebih suka curigaan, lebih suka cemburuan? Suami atau istri? Umum aja, umum lah. Istri. Nah, saya punya saran para istri. Masa suami baru keluar 5 menit share location itu maksudnya kamu di mana?
Harus 10 menit. Ya, apa itu? Video call. Kamu di mana? Nah, saya sarankan suami-suami kalau punya istri cemburuan begitu, pulang dari gereja ini cari ke toko elektronik. Apa ya? Terkenal apa toko elektronik di sini? Di rumah. Home Depot, Best Buy. Nah, para suami cari ke Home Depot atau Best Buy, beli CCTV, pasang ke kepalamu, monitor taruh di rumah supaya istrimu ngikutin terus kamu di mana. Ngerti nggak? Dia pada capek diikutin terus. Kamu lihat sendiri, aku ada di mana. Jadi present salah, jangan bodoh mau diatur oleh partnermu, jangan. Belum menikah kok. Oke. Pornografi bisa menawan kita. Bisa. Kebencian bisa menawan kita. Bisa. Ternyata nggak hanya Tuhan dan Roh Kudusnya yang bisa memerintah hidup kita. Apa saja yang kita berikan hak untuk ngatur hidup kita, memperbudak kita, menawan kita, menyetir kita, mengatur kita, Dia yang akan jadi pemerintah di hidup kita. Tapi Paulus luar biasa. Tetapi sekarang, apa tadi kata sekarang? Everyday. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saya menambahkan 3 huruf, 1 kata. Aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas hidupku. Selain except that the Holy Spirit testifies in every city. Selain, apa kata lain selain? Kecuali, apalagi? Ayo, selain, kecuali. Aku tidak izinkan siapapun yang ngatur aku, biar Roh Kudus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadamu, bahwa hotel dan restoran menunggu aku. Begitu. Lu baca itu apa? Apa yang menunggu dia? Penjara dan sengsara. Mengapa Paulus bisa hebat? Karena dia menyerahkan pemerintahan dalam hidupnya adalah kepada Tuhan. Coba renungkan kalimat ini. Siapa yang percaya? Begitu di hidup setiap kita, perhatikan, di hidup setiap kita, itu hanya Tuhan yang boleh memerintah dan mengatur hidup kita, yang punya authority dalam hidup kita. Tanpa doa, tanpa puasa, tanpa ngusir setan. Kalau setan tahu bahwa di hidup saudara dan hidup saya ada otoritas Tuhan Yesus Kristus, nggak usah doa, nggak usah puasa, nggak usah ngusir setan. Nggak ada setan berani dekat-dekat kita. Betul atau salah kan? Nah, maka itu yang kalau ada orang Kristen hobinya ngusir setan, jangan-jangan dia memang dekat dengan setan-setan itu, maka itu ngikutin dia terus. Betul? Tapi kalau hidup kita, setan tahu siapa yang kontrol kita, siapa yang berdaulat atas hidup kita. Saudara pernah dengar lagu pujian dalam bahasa Indonesia? Berdaulat atas hidupku. Itu salah satu lagu doa saya paling suka. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kalau boleh nanti sebelum perjamuan kudus ada lagu ini. Adik-adik yang di monitor ada lagu itu. Kalau nggak salah lagunya Sari Simorangkit. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, musik bisa? Bisa tanya? Ini gitar tadi mana? Oh, bisa ya? Nanti itu lagu bagus sekali.
Begitu saudara dan saya mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita, sejak itu si jahat nggak bisa mengatur kita. Bagian terakhir dengar. Kristilio masuk ke ikut juga. Oh, kenapa itu? Siapa yang di Zoom? Jangan ribut, kedengaran suaranya belum di mute. Oh, ada apa lagi tuh? Dengar ya. Bagi siapa saja, baik yang di sini maupun yang di rumah. Dengar ya, bagi siapa saja yang masih sering kesulitan, strugglingnya berat tentang dosa, jatuh bangun dalam dosa. Hari ini ada cara yang paling gampang dan paling indah. Taklukkan ego kita kepada His sovereignty. Kok nggak ada yang amin? Amin. Begitu saudara dan saya menaklukkan diri kita kepada kedaulatan Tuhan, pada pemerintahan Tuhan, percayalah, kita nggak perlu berjuang terus bergumul tentang dosa, nggak perlu. Dosa pasti jauh sendiri dengan kita, karena dosa tahu siapa yang berdaulat, siapa yang memerintah. Ini tentang kerajaan itu. Berapa ayat yang terakhir? Lukas 12 ayat 32. Wah, ini luar biasa. Saya bersyukur janji Tuhan yang hebat. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut. Siapa? Baca. Ayo baca. Hai, kamu yang kecil, merasa nggak berdaya, merasa rendah, minder, ya selpiti. Aduh, benar. Kenapa kita nggak perlu takut? Yang merasa nggak berdaya, karena baca. Bapamu, ayo baca. Allah berkenan memberikan kita apanya? Inggrisnya. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure. Wih, kata ini bagus. To give you the kingdom. Oke, saya beri ilustrasi. Maaf ya, ini tidak menyinggung apa-apa, tapi ini fakta. Satu-satunya monarki yang paling hebat di dunia adalah monarki kerajaan Inggris, betul? Queen Elizabeth II. Itu orang masih respect. Tapi Queen sudah umur 96 kalau nggak salah tahun ini. Kerajaan Inggris, saya tanya ini, itu real atau hanya simbol? Simbol. Karena kerajaan Inggris nggak punya authority untuk negara. Ada parlemen. Bayangkan, kerajaan yang cuma simbol saja. Queen Elizabeth rela nggak, punya pleasure nggak menyerahkan itu ke Prince Charles? Harusnya Charles. Rela nggak Queen? Enggak. Karena saya mikir dulu, nenek satu ini mau nunggu kapan? Pasti nggak mungkin ke Charles, mungkin ke William. Karena saya terlalu tua untuk Charles. Nah, ngerti nggak ilustrasi yang saya berikan? Mana lebih sulit? Papa di surga menyerahkan His kingdom kepada kita daripada Queen Elizabeth II menyerahkan tahtanya kepada Charles. Mana lebih mudah seharusnya? Mana lebih mudah? Cepetan saya tanya. Logikanya Queen lebih mudah. Jujur, ya. Kira-kira Papa di surga menyerahkan kerajaannya kepada kita, harusnya dia mikir. Lalu saya tanya, harusnya Tuhan mikir nggak? Iya. Kenapa mikir? Nah, model begini kok. Ya toh masih doyan duit begini aja bisa habis tuh kerajaan. Tapi good pleasure ini yang luar biasa. Saya nggak bisa ngerti. Maka itu dalam hidup ini ada authority yang luar biasa. Ngerti sekarang saudara? Ini praktikannya. Lukas 22 ayat 29. Ternyata menjelang ditangkapnya Tuhan Yesus, sebelum dia disalib, saya terharu sekali. Dia ngomong begini, dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu.
Coba cari kata lain, menentukan. Itu apa kata lain? Menetapkan. Ayo apa lagi? Memutuskan. Apa lagi? Ini luar biasa. Oke, saya beri contoh. Seandainya di ruangan ini atau yang ada di rumah mengikuti, itu teman baik Jokowi sejak masih TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, satu kelas terus. Berarti dekat nggak? Dekat. Mungkin nggak presiden berkata gini, aduh, bisa nggak kamu gantiin aku jadi presiden 2 hari saja? Terus saya tanya, bisa? Kenapa? Karena ada konstitusi, nggak bisa. Nah sekarang bayangkan, Tuhan Yesus berani menentukan hak-hak kerajaan kepada saudara dan saya. Pernah nggak mikir ini? Maka itu maaf, istri saya jadi saksi, anak-anak saya jadi saksi. Sejak saya mengerti firman ini, dan saya sadar under who hidup saya ini saya serahkan. Begitu saya percaya dan tahu ada otoritas kerajaan dalam hidup saya, tolong jangan, saya tidak punya lagi rasa khawatir dan takut terhadap apa saja. Karena ini kejadian retreat yang tahun 2000 berapa, 19 18 ya, yang sebelum yang 19. Kan saya datang dengan anak-anak saya juga. Nah, masih ingat yang namanya William ini ngikut, ya, yang dari lahir di Philadelphia, terus dia bawa ke Surabaya. Sekarang dia masuk Angkatan Udara, ya, US Air Force. Ada di Florida. Dia tadi gabung, ada di Facebook. Anak yang nggak punya harapan, nggak punya masa depan tanpa dia. Nah ceritanya begini. Kami berangkat dari lupa Philadelphia atau DC untuk ke Detroit. Terus kami transit mana lupa saya. Begitu kami check in untuk transitnya, ternyata tiket William ini ada masalah. Masalahnya salah nulis bulan. Itu bulan Juli ya kesini waktu itu atau Agustus. Ditulis Oktober. Nah tiket itu murah, kurang lebih ya hampir 100 US untuk satu orang ini ya. Ya saya bilang ya oke, salah ya nggak bisa di refund lagi karena tiket murah. Saya tanya ada nggak seatnya yang lain? Oh nggak ada, sudah penuh. Oh ya, terus gimana ini? Nah ada satu tapi bisnis kelas. Nah saya tanya, oke nggak apa-apa lah, berapa harganya? Wih kaget, $1.000 sekian, $1.500. Wih semua kami kaget, termasuk William. Ya udah Pak, saya nggak usah berangkat dulu. Saya mau tinggal di mana kamu di sini? Terus saya tanya, next flight ada nggak? Nggak ada, besok adanya. Wah, maaf ya saudara, maaf. Ini cara saya hidup dengan konsep kerajaan itu. Saya kasih kartu ATM saya ke salah satu anak saya. Kamu cek ada saldo berapa? Nggak lama balik, ada 1.000 sekian ratus. Oke, saya bilang, saya beli tiket ini. Wih, semuanya kaget. Nah, yang beli tiket, yang pesen tiket bukan saya. Salah satu saudara saya kerja di UN. Nah, terus saya bilang, Pak, telepon aja dia. Kenapa dia bisa salah? Padahal yang 3 ini benar, kami kan perempuan. Saya jawab, mau diurus apa kalau memang sudah salah? Nah, di situ anak saya ngelain. Saya nggak marah sedikit pun, saya nggak nyesel sedikit pun. Tapi itu jadi kesaksian. Dari $100 jadi $1.000 saya tetap bayar. Kok malah putus sunyi-sunyi? Pikir apa saudara? Pikir apa coba? Karena saya hidup dalam sistem kerajaan surga. Bukan saya mau sombong. Lu ngerti nggak sih maksudnya? Ya sudah. Aku menentukan hak-hak kerajaan
sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Pertanyaan terakhir, berarti posisi kita dengan Yesus beda atau equal? Sama atau beda? Coba. Sama. Ini yang membuat setan-setan itu takut. And I bestow, bacanya bestow atau bestow? Bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me. Ini kalau lihat wajah saudara, wajah nggak percaya gitu. Diapain yang nanya cucu mak kayak begini? Siapa yang ngomong ini? Saya tanya. Ya kenapa suara enggak? Wow, gitu loh. Wow. Tetap ada yang hei bangun. Betul? Harusnya bagaimana? Hore! Gitu loh. Ayo tenang. Awas lemes. Coba ngomong ke sebelahnya. Wih, kita ini punya kerajaan loh sekarang. Cepat ngomong. Ayo ngomong cepat satu dengan lain. Ayo pasti orang ngomong sama anaknya. Iya, ayo semuanya ngomong. Woi, kita ini punya kingdom. Amin. Amin. Ini bukan kerajaan-kerajanan, kingdom-kingdoman istilahnya. Punya kuasa nggak? Punya otoritas nggak? Oh, punya, saudara. Maka dosa akan lari dari kita. Kekhawatiran, ketakutan pun nggak akan ada. Karena kita tahu kita hidup di bawah kuasa kontrol siapa.